Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurmayasari Simarmata, peserta latihan dasar CPNS Kabupaten Karo tahun 2021, golongan 3, angkatan ke-57, kelompok 2. Pengampu materi Dr. Andes Jumsadi Damanik, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Lembaga penyelenggara LPP Agro Nusantara BPSDM Pemprov Su. Dalam video kali ini, saya akan membuat beberapa contoh-contoh penerapan nilai dasar komitmen mutu di organisasi tempat saya bekerja. Mari kita simak videonya. Komitmen mutu adalah merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap barang atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Nilai-nilai dasar komitmen mutu ada 4. Yang pertama, efektif, yaitu tepat sasaran, tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun hasil kerja. 2. Efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. 3. Inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang keempat, berorientasi mutu, yaitu setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Adapun komitmen mutu sebagai seorang guru, yaitu guru senantiasa melakukan refleksi atas evaluasi pembelajaran. Guru menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas. Guru berinovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru melakukan penilaian sesuai dengan standar penilaian. Demikianlah penerapan nilai dasar komitmen mutu di unit organisasi saya. Terima kasih. Siap gerak. Istirahat di tempat, gerak.
depan, jalan. 3 langkah ke belakang, jalan. Saya akan menampilkan video mind map akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas definisinya adalah kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab. Adapun aspek-aspek akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan laporan dan juga membutuhkan konsekuensi. Fungsi utama dari akuntabilitas yaitu mengontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahguna kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun nilai-nilai dari akuntabilitas yaitu pertama, kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam keseimbangan, yang ketujuh kejelasan, kedelapan konsistensi, dan yang terakhir kesembilan kepercayaan. Dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses, yaitu apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi, akuntansi, manajemen, dan administrasi. Akuntabilitas program, yaitu apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak. Akuntabilitas kebijakan, yaitu keterkaitan kebijakan dengan pertanggungjawaban baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan, kita harus menjadi PNS yang akuntabel, yaitu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak mendiskriminasi, memiliki kebiasaan kerja yang baik, memperlakukan masyarakat dengan baik, membuat keputusan yang adil, dan melayani stakeholder yang baik. Nasionalisme, definisinya adalah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bangsa. Adapun fungsi utama dari nasionalisme yaitu kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip nasionalisme yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, yang pertama yaitu sebagai jati diri bangsa yang agamis, lalu menghormati hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Untuk meningkatkan nasionalisme sebagai ASN, kita harus menjadi ASN yang membuat dan melaksanakan kebijakan publik, yaitu ASN berorientasi pada kepentingan publik. Adapun ASN sebagai pelayan rakyat yaitu ketepatan waktu, yaitu kita harus disiplin dalam bekerja, akurasi, kesopanan, keramahan, kemudahan, dan kenyamanan, serta tanggung jawab. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, berjiwa nasionalisme, dan wawasan bangsa yang kuat, mengupayakan situasi damai, menjaga keutuhan NKRI. Adapun peran-peran ASN dalam menciptakan kondisi yang damai yaitu kita harus netral dan adil, serta mengayomi dan menjadi figur teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan saya Eva Nurmaya Sari Simarmata. Saya salah satu peserta latihan dasar CPNS dari Kabupaten Karo, angkatan ke-57. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Gadis Melarian Sarjana Hukum.
Jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir Namaku Eva Nurmayasari Simarmata. dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat Mengajar adalah impianku sejak kecil. mata. Tapi pandemi COVID-19 menjelma menjadi monster yang melumpuhkan setiap bidang di negeri ini, tak terkecuali dunia pendidikan. Tiada bandingnya di dunia, karya indah Hidup harus tetap berlanjut. Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Kebersihan yang dulunya dinomorduakan kini harus ditingkatkan. Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Protokol kesehatan juga harus dijalani, Pun jiwaku serta tetap ciptakan proses belajar mengajar yang kondusif demi membangun insan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Semoga pandemi ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita serta anak didik kepada tanah air, hingga tak ada lagi keraguan untuk membela negara dengan sepenuh hati, agar kemerdekaan yang dihadiahkan para pejuang terdahulu tak terasa hambar dan sia-sia. di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat mind map isi modul etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun kode etik ASN, yaitu berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan etika pemerintah.
Yang keenam, menjaga kerahasiaan negara. Kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketujuh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya hanya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Yang kedelapan, memegang teguh nilai ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, dimensi etika publik. Dimensi etika publik terbagi atas 3. Yang pertama, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik. Etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik menentukan integritas pelayanan publik. Etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasikan masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, etika publik mengarahkan analisa politik, sosial, budaya dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Membangun integritas publik pejabat dan politisi harus disesuaikan dengan perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik. Akuntabilitas berarti pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Pada prinsipnya, ada 3 aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama, tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. Yang kedua, memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. Yang ketiga, tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik, sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Nah, dimensi yang terakhir yaitu dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Adapun nilai-nilai dasar dari etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni sebagai berikut. Nilai-nilai dasar etika publik. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kedelapan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kesembilan, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 10. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 11. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 12. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 13. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokrasi sebagai perangkat sistem karir. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di organisasi. Korupsi bisa terjadi karena adanya niat ditambah dengan kesempatan dan adanya dorongan serta keterpaksaan, maka terjadilah korupsi.
Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kita masuk ke dalam pembahasan identifikasi nilai-nilai dasar korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua, kepedulian. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya, di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebahagian penghasilannya untuk membantu sesama. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang, menjadi tidak bergantung terlalu banyak kepada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya, tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Yang kelima, tanggung jawab. Hadir tepat waktu dan melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi. Yang keenam, bekerja keras. Bekerja dengan semaksimal mungkin. Yang ketujuh, sederhana. Dengan gaya hidup sederhana, seseorang dibiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedelapan, berani. Berani untuk menyatakan kebenaran termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Dan yang terakhir adalah adil. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurmayasari Simarmata, peserta Latsar CPNS Kabupaten Karo, golongan 3, angkatan ke-57, kelompok 2. Saat ini saya akan membahas akuntabilitas di SD Negeri 040454 Peceren, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Adapun penerapan akuntabilitas di tempat saya bekerja, yaitu pertama, semua pegawai wajib mengisi absensi secara manual di kantor dan semua pegawai berusaha untuk datang tepat waktu.
Yang kedua, semua guru berpartisipasi membersihkan lingkungan sekolah bersama siswa. Yang ketiga, semua pegawai menyelesaikan tugas yang diberikan atasan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Empat, setiap hari semua guru wajib membuat laporan harian. Membuat perangkat pembelajaran atau program pembelajaran yang digunakan untuk setahun sekali. Semua pegawai tidak ada yang terlibat politik praktis. Selanjutnya, nilai-nilai dasar PNS yang kedua yaitu nasionalisme. Adapun nilai-nilai nasionalisme di tempat saya bekerja yaitu sesuai dengan tergantung dalam Pancasila. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan agama atau keyakinan antara pegawai, guru maupun siswa. Seperti yang terkandung pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Senantiasa mengajak dan memberi contoh kepada siswa akan pentingnya etika yang baik, saling tolong-menolong ketika ada siswa yang terkena musibah. Selanjutnya, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Semua pegawai saling hidup rukun, bekerja sama, dan mau bergotong royong. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua pegawai maupun pimpinan mau mendengarkan pendapat orang lain dan mau berdiskusi dan bermusyawarah saat rapat maupun ketika ada masalah. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesama pegawai saling membantu satu dengan yang lainnya dan memiliki kesempatan yang sama untuk naik pangkat atau golongan, dan semua pegawai memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas kantor. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.